Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aliara Sobirin dari kelas 8B. Di sini saya akan membuat video untuk ulangan harian matematika. Saya akan membahas 4 soal Pitagoras. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, di sini saya akan memberikan reminder kepada teman-teman. Ada rumus dasar Pitagoras ya yang saya letakkan di sebelah ujung kanan papan tulis, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, perlu diketahui kalau C pangkat 2 itu disebut juga dengan sisi terpanjang. A pangkat 2 dan B pangkat 2 itu adalah sisi pendek. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Berapakah panjang EA? Oke, berarti soal ini menanyakan panjang EA. Yang manakah sisi yang disebut dengan EA? Ya, ini. Berarti sisi inilah yang harus kita cari. Anggaplah ini segitiga 1, ini segitiga 2 ya teman-teman. Oke, di segitiga 1. Kalau kita analisa gambarnya, EA ini berada di sampingnya sudut 90 derajat. Berarti yang manakah sisi terpanjang? Sisi terpanjang berarti berada di depannya sudut 90 derajat, yaitu yang di bagian sini. Berarti AD ini adalah sudut 90 derajat. Nih, berarti ini disebut dengan C karena C itu adalah sisi terpanjang. Berarti EA dan ED adalah sisi pendek karena dia berada di samping atau di sebelahnya sudut 90 derajat. Oke, dalam hal ini yang diketahui panjangnya adalah panjang ED, yaitu 10 cm. Nah, kita menggunakan rumus yang mana di antara ketiga rumus ini? Kita tidak mengetahui sisi terpanjangnya, alias yang kita ketahui adalah sisi pendeknya, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Oke, jadi kita pakai rumus ini ya, kita tuliskan B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Ibaratnya B pangkat 2 ini adalah EA ya. Kita ketemu masalah nih di sini. Ternyata kita tidak mengetahui panjang dari sisi terpanjangnya. Sisi terpanjangnya yang mana? Yang ini bukan? C pangkat 2. Berarti kita tidak bisa melanjutkan untuk mengerjakan rumus ini. Maka kita harus perhatikan terlebih dahulu sisi-sisi segitiga yang lain. Karena ada segitiga yang kedua kan. Berarti karena kita tidak mengetahui panjang AD atau sisi terpanjang ini, kita lihat segitiga kedua. Di segitiga kedua, sudut ini menempel dengan setengahnya sudut AD atau sudut BD ya. Maksud saya sisi BD. Dia menempel di sini kan. Berarti sisi BD ini sama aja nih kayak AD. Berarti kita cari tahu dulu nih tentang segitiga yang kedua. Kita hapus dulu ya rumus yang ini. Oke. Sisi BD. Cari tahu dulu untuk menentukan rumus yang kita pakai. Sisi BD itu sisi apa? Kita bisa lihat di sini kalau di sini tuh ada sudut 90 derajat. Ini kita hapus dulu. Berarti sisi BD adalah sisi terpanjang karena dia berada di depannya sudut 90 derajat. Berarti ini sisi terpanjang ya. Nah, kalau untuk segitiga yang ini kita udah mengetahui panjang kedua sisi pendeknya. Sisi pendek ini yang di sebelahnya sudut 90 derajat, yaitu sisi DC 8 cm dan sisi BC 6 cm. Nah, mari kita tentukan rumusnya. Karena ada dua sisi yang udah diketahui, berarti kita bisa dong untuk melakukan atau mengerjakan rumusnya. Dalam hal ini yang tidak kita ketahui adalah sisi terpanjangnya atau sisi miringnya. Berarti kita menggunakan rumus yang mana? Ya, kita pakai rumus yang pertama, yang dasar. Karena
sisi pendek ditambah sisi pendek menjadi sisi panjang. Berarti tinggal ditambahkan rumusnya ya. Kita tuliskan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Kita pakai nama sisinya ya. Ini ya. Berarti C-nya sisi panjangnya adalah BD. Berarti ini kita tuliskan BD pangkat 2 sama dengan A pangkat 2-nya nih BC pangkat BC pangkat 2 ditambah dengan DC pangkat 2. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita masukkan nih angka yang sudah diketahui tadi, panjang sisinya. BD pangkat 2, BC pangkat 2 panjangnya, BC panjangnya 6. Nah, ini dikasih pangkat 2. Ditambah DC itu 8. Oke, 8 pangkat 2. Oke, kita hitung dulu pangkat 2-nya. Bagi teman-teman yang belum tahu, kalau pangkat 2 itu berarti angkanya dikali dengan angka yang sama dengan yang ini. Contohnya nih 6 pangkat 2 berarti 6 dikalikan 6. Untuk itu teman-teman harus hafal dulu perkalian sebelum kita masuk ke pangkat 2. Oke, jadi kita lanjutkan. Pangkat 2 tadi dikalikan dengan angka yang sama kan? Berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. Lalu 8 dikali 8 64. Dah. Tinggal kita tambahkan aja. Kita bisa tambahkan supaya lebih mudah pakai penjumlahan bersusun. Nih, 36 tambah 64. 6 tambah 4, 10. 0, simpan 1. 3 tambah 6, 9 tambah 1, 10. Berarti hasilnya 36 tambah 64 adalah 100. Oke. Apakah kita udah selesai? Tentunya belum ya teman-teman, karena yang kita cari itu adalah panjangnya BD. Kita hanya mencari panjang BD. Sedangkan yang di dalam rumus, BD-nya ini ada tulisan pangkat 2. Berarti kita harus menghilangkan pangkat 2-nya. Bagaimana cara untuk menghilangkan pangkat 2? Yaitu menggunakan akar pangkat 2. Jadi diakarkan ya. Karena akar itu sebenarnya adalah kebalikan dari pangkat 2. Nah, ini ya, pangkat 2-nya udah hilang nih. Kita pindahkan, diganti ke akar. Nah, berarti gimana nih cara hitungnya? Kalau akar pangkat 2 itu berarti berapa dikali berapa bisa mendapatkan 100 atau jumlah yang diakarkan ini. Sama seperti pangkat 2, dia memakai angka yang sama. Tetapi di beberapa kondisi ada yang akarnya tidak bisa dikalikan dengan angka yang sama. Jadi dia harus menggunakan angka yang berbeda. Itu tidak apa-apa, contohnya seperti akar 32 yaitu akar 8 dikali akar 4. Nah, tapi kebetulan yang kita temukan di sini akar 100 itu bisa mendapatkan pangkat 2-nya, alias ada yang perkalian yang dengan angka yang sama, yaitu 10 dikali 10. Jadi akar dari 100 itu adalah 10 karena 10 kali 10 adalah 100. Berarti panjang sisi BD adalah 10 cm. Nah, kalau udah begini kita tuliskan dulu ya. Di sini 10 cm. Nah, tapi yang ingin kita cari tuh panjangnya AD. Sedangkan di sini baru diketahui panjang BD, tidak panjang AB. Tapi teman-teman bisa lihat nih ada tanda ini ya. Tanda sama dengan gitu di sisinya. Ini berarti panjang kedua sisi ini sama. Jadi kalau ini BD 10 cm berarti AB juga 10 cm. Berarti untuk mengetahui panjang AD tinggal ditambah aja AB ditambah BD. AD, caranya AD ditambah BD. 10 cm ditambah 10 cm. 10 tambah 10 berarti 20. Oke, berarti
panjang sisi ini adalah 20 cm. Karena udah ditambah ya, 10 tambah 10 jadi 20 cm. Berarti ini kita hapus aja. Langsung kita tuliskan 20 cm. Oke. Nah, sekarang untuk segitiga yang pertama kita sudah menemukan panjang dari kedua sisi. Berarti kita bisa langsung mencoba rumus Pitagoras tadi. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, kita memakai untuk segitiga pertama kita memakai rumus yang kedua. Karena yang kita ingin cari adalah bukan sisi pendek tapi sisi pendek. Yang ingin kita cari adalah sisi pendeknya. Kita tuliskan rumusnya. B ini sama seperti tadi ya, kita ganti namanya dengan nama sisinya. 20 cm itu sisi terpanjang ya, jangan lupa. Berarti ini jadi EA ya, karena kan yang dicari EA ya. Nih, yang dicari EA. EA pangkat 2 sama dengan. Nah, kalau yang diketahui sisi pendek, berarti itu harus dikurang. Karena sisi panjang itu bisa didapatkan dari sisi pendek ditambah sisi pendek. Berarti ibaratnya kayak dibagi dua gitu kan. Berarti sisi panjang ini dikurangi dengan sisi pendeknya. Nah, sisi panjangnya yang mana tadi? Sisi panjangnya yang AD. Berarti AD pangkat 2 dikurang dengan sisi pendeknya yang diketahui berapa? Sisi ED. Oke. Tinggal kita masukkan panjangnya ke dalam rumus. AD panjangnya 20 cm, berarti jadi 20 pangkat 2. Kemudian panjangnya ED 10 pangkat 2. Oke, langsung saja kita hitung. 20 pangkat 2 berarti 20 dikali 20 ya. 20 kali 20. 0, 0, 0, 2, 4. Oke. Berarti 20 pangkat 2 jawabannya adalah 400. 400 ya. Dikurang 10 kali 10 ini sama seperti segitiga yang kedua tadi, berarti 100. Oke, tinggal kita kurang 400 dikurangi 100, 300. Nah, ini sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita harus akar dulu untuk menghilangkan pangkat 2-nya, karena yang ingin kita cari adalah EA saja. Nah, pangkat 2-nya kita kasih hilang. Ini hilang ya. Kita ganti dengan akar. Oke, lagi-lagi sama dengan pembahasan saya yang di pertama, bahwa tidak semua akar pangkat 2 itu adalah angka dikalikan dengan angka yang sama. Nah, kita bertemu dengan akar 300, di mana tidak ada pangkat 2 yang menghasilkan angka 300. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah nih, belakangnya ini ada nolnya. Berarti kita bisa menggunakan akar 100. Karena akar 100 tuh bisa diakarkan, seperti di pembahasan segitiga yang kedua tadi kan. Nah, terus 100 dikali berapa biar mendapatkan 300? Iya, berarti 3, akar 3. Karena 100 dikalikan 3, jawabannya 300 kan? Nah, berarti kayak gini, 100. Nih, kalinya saya ganti dengan titik ya, biar lebih mudah dilihatlah, dipahami. Nah, tinggal kayak gini aja. Karena akar 100 itu bisa disederhanakan atau bisa diakarkan, ya udah tinggal kita akarkan aja. Akar 100 jadi 10. Berarti 10 dikali dengan akar 3. Berapa? 10 dikali akar 3 jadi 10 akar 3. Kenapa? Karena kita anggap saja kalau akar 3 itu hampir sama
sifatnya dengan variabel di dalam aljabar. Berarti kita sudah ketemu jawabannya ya teman-teman. EA itu adalah 10 akar 3. Oke. Jadi kita langsung saja lanjut ke soal nomor 2. Oke baik, sekarang mari kita membahas soal nomor kedua. Saya tidak menggambarkan sebuah segitiga, siku-siku, melainkan saya menggambar sebuah kubus. Coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu gambar kubus tersebut. Dalam soal ditanyakan berapakah luas bidang yang diarsir. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, bidang yang diarsir itu yang ini ya, yang ada garis-garisnya yang berwarna biru. Luas bidang yang diarsir itu berbentuk sebuah segitiga siku-siku. Langsung saja ya kita masuk. Jadi yang ditanyakan itu kan adalah luas bidang yang diarsir. Sementara yang diketahui baru satu, yaitu yang ED. Nah, berarti selanjutnya sisi apa dong yang bisa dicari? Sisi yang di bawah. Kenapa? Karena kalau sisi miring kan gak mungkin sisinya sama ya dengan yang ini, karena dia itu membentuk garis diagonal di dalam kubus atau bangun ruang tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di bawah itu kan alasnya adalah persegi, tetapi ditarik garis diagonal yang membuat mereka seolah-olah berbeda. Kita bisa lihat kalau sebenarnya bentuk ini ya, ini tuh adalah segitiga siku-siku juga. Nah, DB ini, garis diagonal ini, yang menjadi sisi terpanjangnya. Berarti yang perlu kita cari adalah DB dulu. Tapi DC kosong nih, yang diketahui cuma BC. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau persegi itu sifatnya memiliki sisi yang sama panjang. Berarti kalau ini 4 cm, berarti DC juga 4 cm. 4, 4, 4. Ini ya. Sama kan? Oke, jadi kita langsung masuk ke rumus Pythagoras. Setelah kita lihat tadi, DC dengan BC itu merupakan sisi pendek. Karena sisi terpanjangnya ada di DB. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Kita langsung tuliskan dengan nama sisi saja ya. DB yang kita cari ya. Oke, DB pangkat 2 sama dengan, sesuaikan rumus ini, sisi pendek ditambah sisi pendek. Sisi pendek yang mana? DC dan BC. Berarti DC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Oke, DC pangkat 2, langsung aja kita masukkan dia punya angka atau panjangnya. DC itu 4, berarti ini 4 pangkat 2 ditambah BC juga 4 ya, berarti 4 pangkat 2. Ya, tinggal kita kerjakan. Ini pembahasannya sama seperti yang sudah saya bahas di nomor pertama atau nomor 1, yaitu dikalikan dengan angka yang sama. Jadi 4 dikali 4 itu 16. Jadi 16 ditambah 16. Oke, langsung kita tambah. 16 tambah 16 nih. 6, 2, 1. 32. Dapatnya 16 ditambah 16 itu 32 ya. Ini ya. Kayak gini tadi. Tambah dengan penjumlahan susun 6, ini 12, 1 menjadi 3. Jadi 32. Karena kita ingin mencari DB, berarti pangkat 2-nya dihilangin dengan cara menggunakan akar. Ini ya, 2-nya hilang, diganti dengan akar. Berarti akar 32. Nah, kondisi yang ini sama seperti yang pernah saya katakan kalau akar pangkat 2 itu tidak semuanya bisa dikalikan dengan angka yang sama, karena ada beberapa kondisi yang berbeda. Nah, sekarang kita cari berapa dikali berapa dengan 30, dapat 32. Kalau diingat-ingat, berarti 8 dikali dengan 4 itu 32. Ya, kita tulis ya.
DB. Oh iya, bisa juga pakai cara yang lebih mudah baru ketemu ini. Karena kalau akar 8 dengan akar 4 itu harus dibagi-bagi lagi, jadi lebih susah. Jadi kita ambil ke perkalian yang lain. Jadi opsinya tuh ada banyak ya. Pokoknya berapa dikali berapa yang pokoknya menghasilkan 32. Nah, kalau saya menemukan 16 dikali 2. Karena ini kan kayak tadi kan dikali 2. 2 kali 6, 12, 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Dapat 32. Berarti kita pakai aja nih akar 16 dikali akar 2. Karena akar 2 nggak perlu disederhanakan lagi. Dan akar 16 bisa disederhanakan. Hanya satu kali. Kayak gini ya, berarti yang kita pakai yang sudah saya temukan tadi yaitu akar 16 dikali akar 2. Tergantung bagaimana teman-teman berpikir aja sih. Oke, berarti akar 2 tadi kan nggak bisa disederhanakan ya. Yang bisa disederhanakan adalah akar 16. Berarti akar 16 adalah 4. Karena 4 kali 4 adalah 16. Oke, ini 4 ya. Akar 2 tetap. Oke, sama kayak yang tadi. Berarti 4 dikali akar 2 itu adalah 4 akar 2. Oke, kita ketemu nih. Apa namanya? Udah ketemu si panjangnya DB. Kalau panjangnya DB udah ketemu, kita bisa langsung masuk ke luas bidang yang diarsir. Kita hapus ya. Aku tulis di sini biar kita nggak lupa. Itu 4 akar 2. Oke, kita masuk ke soal yang diarsir. Berarti yang tadi sudah kita temukan adalah panjangnya DB. Kalau tadi di bagian alasnya, yaitu di bagian persegi tadi, panjang DB itu, sisi DB itu menjadi sisi terpanjang. Nah, kalau di luas bidang yang diarsir, DB ini bukan sisi terpanjang karena sudut 90 derajatnya ada di sini. Berarti sisi terpanjangnya kan yang di depannya kan, yang di sini kan. Berarti sisi terpanjangnya itu EB. Sedangkan di sini kita belum mengetahui EB. Jadi DB itu dapatnya tadi 4 akar 2. DE-nya ini sisi pendek juga ya karena dia ada di samping bukan di depan. DE-nya tuh sama dengan ini karena ini kan bidang ini kan persegi juga, berarti sama tuh sisi-sisinya. Jadi ini kita tuliskan juga ini 4 cm. 4 ya, sama dengan ini. Nah, seperti rumus yang tadi, kalau kita ingin mencari sisi terpanjangnya, berarti dengan cara sisi pendek ditambah sisi pendek. Berarti kita masih menggunakan rumus yang pertama. Langsung saja kita masukkan ke rumus ya, karena ini bisa disamakan aja dengan rumus ya, dengan sisi-sisi yang lain. Kalau yang ini kan tadi udah ketemu tuh 4 akar 2. Langsung aja kita masuk. Aku kasih nama sisinya ya. Masukin. Kalau berarti C pangkat 2 atau sisi terpanjangnya itu EB ya. Berarti yang ingin kita cari itu EB karena EB yang belum diketahui nih. EB sisi-sisi pendeknya tuh DB dengan ED, berarti ditambah ED pangkat 2 ditambah DB pangkat 2. Langsung masukkan aja biar gak usah lama-lama. ED-nya 4 ya, karena sesuai sama ini, sama. Terus DB-nya DB-nya ini 4 akar 2. Berarti 4 akar 2. Nah, kalau ada pangkat 2 dikasih dalam kurung biar kita bisa bedakan. Oke. EB pangkat 2. Kalau ini sama seperti yang di awal tadi kan, pas mencari DB 4 kali 4 gitu. Jadi dapatnya 16. Nah, kalau yang ini, kalau teman-teman belum tahu, mari kita coba dulu ya. 4 akar 2 dikali 4 akar 2. Saya ganti perkaliannya
Tanda kalinya menggunakan titik supaya lebih gampang dibaca. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau akar 2 ini sama seperti aljabar kan. Nah, kalau ini tinggal ditambah aja, ditambah, maksud saya dikali 4 dikali 4 berarti 16. Akar 2 dikali akar 2, jawabannya akar 4. Karena kan bisa tuh dikali 2 kali 2, 4. Nah, tinggal dikali aja. Dikali kayak gini. Ini dikali ini dikali ini. Nah, berarti dapatnya 16 akar 4 ya, teman-teman. Dari 4 akar 2 pangkat 2. Sebelum lanjut, kita lihat di sini ada akar yang bisa disederhanakan loh, yaitu akar 4. Akar 4 bisa disederhanakan lagi jadi akar 2. Berarti ini tinggal 16 tambah 16 ini jadi 2. Berarti kayak gini ya, 4 jadi 2. Oke, mari kita langsung eksekusi aja, langsung kita tambah. 16 tambah 16 seperti tadi yang pertama 32 ya, 2 1 3 32. Oke, tinggal dikali 2 aja. Masih kelihatan? Ya. 32 dikali 2. 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Oke, berarti dapat 64. Karena kita ingin mencari EB aja, berarti pangkat 2-nya kita kasih hilang dengan akar EB itu 60 akar 64. Akar 64 itu berarti 8 dikali 8 ya, karena 8 pangkat 2 itu kan 64. 8 kali 8. Berarti akar 64 sama dengan 8. Nah, kalau udah kayak gini, udah deh, kita udah ketemu berarti karena udah diakarkan. Jadi EB, panjang EB itu yang ini, panjangnya adalah 8 cm. Setelah mengetahui panjang sisi-sisi dari bidang yang diarsir, kita bisa langsung kerjakan soalnya yang ditanyakan, yaitu luas bidang yang diarsir. Jadi kita menggunakan rumus luas ya. Berarti EB-nya, kita tuliskan dulu EB-nya sebesar 8 cm. Teman-teman masih ingat kan rumus dari luas segitiga? Berapa sih rumusnya? Apa sih rumus luas segitiga? Nah, ini ya, rumus luas segitiga. Luasnya adalah P dikali salah itu tadi balok. Itu persegi panjang, astagfirullah. Berarti L ini adalah 1/2 dikali alas kali tinggi, karena ini adalah segitiga ya, jadi ini luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Langsung aja kita masukkan. Setengah, alasnya mana? Alasnya DB. Alasnya berapa? Tadi kalau nggak salah 4 akar 2 ya. Iya, 4 akar 2. Dikali tingginya 4. Oke. Langsung kita kerjakan. Ini bisa dicoret ya. 4 dicoret dengan 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Kita coretnya di atas saja biar nggak makan banyak space, banyak tempat gitu. Coret, ini 1, ini 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Nah, berarti 1 per 1 itu sama aja dengan 1 ya. 1 dikali 4 akar 2 tetap 4 akar 2. Ini dikali 2. Oke, berarti yang 3 kita kalikan yang ini aja ya. 4 akar 2 dikali 2. 4 kali 2 berarti 8 akar 4. 8 akar 4.
karena maaf, salah. Lupa kalau ini kita harus ingat lagi kalau ini tuh seperti konsep aljabar. Berarti tinggal 4 dikali 2 jadi 8 akar 2. Oke, berarti luas dari bidang yang kita cari adalah 8 akar 2. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, oke, baik teman-teman, akhirnya kita sampai ke soal ke nomor 3. Di sini kita membahas soal Pitagoras lagi. Bedanya ini bukan tentang Pitagoras rumus. Kalau ini adalah Pitagoras perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku. Materi ini sangat gampang teman-teman, karena kita hanya perlu menghafal perbandingan dari panjang sisi segitiga itu berdasarkan besar sudut mereka ya, seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Supaya bisa lebih gampang kita mengerjakan soalnya, kita hanya tinggal menyesuaikan ataupun memasukkan panjang sisinya itu sesuai dengan perbandingannya. Jadi teman-teman harus hafal dulu nih perbandingannya sesuai besar sudutnya. Kita langsung aja kerjakan soal di depan ini. Tentukan panjang EA. Nah, EA yang ini. Hampir sama ya kayak tadi ya. Oke. Nah, tapi di sini dari sekian banyak sisi, kita cuma tahu satu saja panjang sisi. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, bukan masalah, karena ini adalah perbandingan. Apakah perlu menggunakan rumus Pitagoras? Tidak. Kita tidak perlu rumus Pitagoras. Kita hanya perlu perbandingan. Lihat atau teliti terlebih dahulu besar sudut yang ada dalam segitiga ini. Kalau kita perhatikan di sini adanya 90 derajat, 60 derajat, 30 derajat. Pas. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan yang mana guys? Yang ini. Oke. Langsung aja ya kita tulis ya. 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. 30 menjadi 60. Yang diketahui itu 24 cm. Sisi CB. Sisi CB itu berada di depannya 90 derajat. Berarti yang ini ya, 24. Kita bisa langsung masukin aja 24. Sebelum itu saya kasih seling dulu. Tadi kenapa kita langsung ke segitiga ini? Karena kalau untuk mencari EA, kita juga perlu mengetahui AD. Sedangkan AD ini perlu diketahui kalau udah mengetahui segitiga yang ini. Berarti kita cari dulu yang ini. Nah, ini sudah 24 nih. Tadi kan seperti yang sudah saya bahas, kalau sudut 30 derajat itu setengahnya dari panjang sisi di depannya 90 derajat. Berarti setengahnya 24 itu berapa? Nah, 24 dibagi 2, 12. Karena 12 dikali 2 itu 24. Jadi, tinggal dicoret aja. Ini 12. 1 ya. 12 kali 1, 12 kan? Berarti, nah ini jadi 12. Karena panjang sisi depannya sudut 30 derajat itu adalah setengah dari panjang sisi depannya 90 derajat. 24 bagi 2 adalah 12 atau 24 kali setengah. Nah, tinggal yang terakhir nih, sudut 60 derajat. Gimana caranya? Tinggal kita kalikan dengan akar 3. Jadi berapa? Akar 3. Yang penting ada akar 3-nya. Itu yang paling penting. Berarti sisi di depannya sudut 30 derajat yang ditambahkan akar 3. Maksudnya dikalikan akar 3. Jadi 60 sisi di depannya sudut 60 derajat. Gimana? Mudah kan? Langsung ketemu kita. Berarti ini tadi 60 derajat. Ini ya berarti ya berada di depannya sudut 60 derajat. Ini AB. Berarti AB 12. Akar 3. Ini 30 derajat. Ini ya. 30 derajat ngadap ke sisi ini. Berarti jadi 12. Oke. Sudah mendekati ya kita. Ini kita coret dulu ya. Kita hapus. Sudah mendekati jawaban nih. Nah, di sini ternyata 12 itu sudah gabung dengan DA dan DC. Nah, gimana dong cara kita mencari DA-nya? Sedangkan kita kan butuhnya segitiga yang di sebelah situ.
Nah, teman-teman bisa lihat di tanda ini kan ada tanda sama nih. Berarti kedua sisinya itu panjangnya sama. Berarti untuk menghasilkan panjang sisi yang angkanya sama, berarti kita hanya perlu bagi 2 dong. Dapatnya 6. Karena 6 dikali 2 itu 12. Atau 6 tambah 6 itu 12. Berarti kita bisa langsung bagi tuh kan. Bisa langsung kita bagi jadi ini 6. Ini juga 6. Sebelum kita lanjut, di segitiga kedua itu menggunakan perbandingan sudut 45 dan 90 derajat. Berarti perbandingannya berbeda ya. 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Nah, kita udah mengetahui nih panjangnya 1, yaitu panjang AD. Sekarang kita perhatikan lagi panjang AD. Sisi AD itu dia di depannya sudut apa? Nah, ini ya. Berarti kita coba ke belakangnya. Nah, ini. Sudut 45 derajatnya ngadep ke sisi AD, berarti 6 cm itu ada di sudut 45 derajat. Panjang sisi di depannya 45 derajat itu 6. Nah, 6 kan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau 45 derajat berarti sama aja nih. Berarti kalau ini 6, ini juga 6. Nah, terus yang 90 derajat ini berapa dong? Ya udah tinggal dikalikan akar 2. Nah, berarti yang 90 derajat ini adalah panjang dari EA. Panjang sisi EA. Karena dia berada di depannya sudut 90 derajat. Ini ya. Jadi 6 akar 2. Udah. Berarti kita udah ketemu. Panjang sisinya EA itu 6 akar 2. Lebih gampang yang ini kan guys. Kita nggak perlu ngitung sampai panjang-panjang. Cuma tinggal memposisikan aja besar sudutnya dengan panjang sisinya. Oke, gimana? Mudah kan guys? Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai ke pembahasan soal nomor 4. Nah, yang ini sama seperti soal sebelumnya, yaitu mengenai Pitagoras perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku. Di sini lagi-lagi saya menggambar sebuah balon ruang, yaitu balok. Perlu diketahui sebelum kita masuk soal, di sini saya menggunakan perbandingan 90, 60 dan 30. Jadi yang ini ya, pakai yang ini. Di soal ditanyakan berapakah luas bidang GECB? Ini ya GCB. GCB yang mana? GCB yang ini, yang ditarik garis warna biru. Lihat, GECB. Nah, kalau kita perhatikan di dalamnya itu GECB itu membentuk sebuah persegi panjang, bangun datar persegi panjang. Nah, terus persegi panjang apa dong hubungannya dengan Pitagoras? Nah, sabar dulu, kita harus lebih teliti lagi. Jadi kalau luas itu kan berarti luasnya persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Tapi yang di sini cuma diketahui lebarnya, yaitu 3 cm. Apakah panjangnya 6 cm? Bukan. Karena berbeda ya bentuknya. Kalau yang ini GB panjangnya tuh berbentuk diagonal. Sedangkan kalau yang AB yang 6 cm itu dia adalah garis lurus biasa. Pasti ada perbedaannya. Jadi, mari kita mulai dengan mencari perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku milik GAB. Bikin perbandingannya dulu ya. Seperti yang tadi saya katakan, kita menggunakan perbandingan 90, 60, dan 30. 90 derajat. 60 derajat dan 30 derajat. Sesuai dengan perbandingan ini ya. Sisi yang memiliki panjang 6 cm itu dia di depannya sudut berapa sih? Ini ya, dia berada di depannya sudut 30 derajat. Berarti ya 6 cm itu ada di sini. Depannya sudut 30 derajat. 6 cm. Kemudian untuk sudut 60 derajat.
Itu sisinya yang mana? Sisi di depannya 60 derajat. Yang ini ya, ngadep sana kan? Berarti adalah sisi GA. Berarti sisi GA itu berapa dong? Kalau lihat di sini kan perbandingannya kan ada akar 3 kan? Berarti tinggal langsung aja 6 akar 3. Di sini ya, berarti ini 6 akar 3 ya. Kita tuliskan di sini 6 akar 3. Nah, kalau udah gitu, berarti kita tinggal cari dong yang terakhir ini, yang sisi yang berada di depannya sudut 90 derajat. Yang mana? Yang ini, GB. Nih, ini 90 derajat, ngadap depan ke sana kan? Berarti ngadap ke sisi GB. Seperti yang tadi saya katakan, kalau sudut sisi yang berada di depannya sudut 30 derajat itu setengah dari sisi yang berada di depannya sudut 90 derajat. Begitupun sebaliknya. Artinya, sisi yang berada di depannya sudut 90 derajat itu adalah kali 2 dari sisi yang berada di depannya sudut 30 derajat. Berarti ini kita tinggal kali 2. 6 dikali 2 berapa gitu kan? Berarti 6 dikali 2 adalah 12. Berarti sisi di depannya 90 derajat itu adalah 12. Ya, 12 cm ya. Kita berarti mengetahui panjangnya. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 12 cm. Karena sisi yang ini ya, yang GB itu berada di depannya sudut 90 derajat. Udah ketemu panjangnya. Berarti tentang perbandingan udah selesai ya. Kita hapus. Sekarang kita masuk ke pembahasan untuk luas bidang. Luas bidang ini namanya persegi panjang. Berarti kita menggunakan rumus persegi panjang. L P dikali L. Ini ya, yang sudah kita temukan. Panjangnya berapa? 12. Kali lebarnya berapa? Lebarnya 3. Oke, tinggal kita kali kan. 12 dikali 3. 12 dikali 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Berarti luas bidang dari GECB adalah 36 cm. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan untuk perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku. Kita harus teliti dan menghafal perbandingannya. Oke, itulah penjelasan 4 soal Pitagoras. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga selesai. Saya harap soal-soal tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.